Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, membuat terobosan yang luar biasa mengejutkan kita semua. Hanya dalam hitungan sangat cepat, 2 hari dapat KTA dan langsung didapuk menjadi Ketua Umum Partai Politik Partai Solidaritas Indonesia. Meski Kaisang memilih jalan politiknya sendiri, tidak mengikuti ayahnya dari PDI Perjuangan, kemudian kakak kandungnya Gibran Rakabuming Raka dari PDIP, kakak iparnya jadi dari PDIP juga. Kaisang pilih PSI. Tapi banyak juga yang bertanyakan, apakah kemudian masuk ya Kaisang ke PSI ini dengan kemauan sendiri kah atau memang ada arahan dari Presiden Joko Widodo? Apakah ini kemudian sebuah skenario, akankah ada dinasti politik ini yang beredar di luar sana? Ya kan, ini kan yang beredar di luar sana. Spekulasi ya. Spekulasi dengan masuknya Kaisang ke PSI dengan menjadi ketua umum dalam hitungan waktu yang singkat, nampaknya ini baru pertama kali terjadi. Lantas bagaimana membaca arah politik keluarga Jokowi? Betulkah jadi ya Kaisang menjadi ketua PSI ini kemudian akan menjadi kendaraan baru bagi Jokowi? Kita akan jawab nanti di meja Catatan Demokrasi. Sebelum kami memperkenalkan sejumlah narasumber kami, nanti kami juga akan melibatkan mahasiswa dari Vkom Universitas Mercu Buana Jakarta. Ini merah karena memang alma maternya, Maria. Ini memang sudah ada urutannya ya, ini bukan dipas-pasin Dendro. Tidak ada logo, tidak ada simbol partai politik sama sekali di seragam mahasiswa. Kebetulan sama seperti partai yang kita bahas malam hari ini. Kalau Maria, gitu ya. langsung saja kita perkenalkan satu persatu narasumber kami. Tentu kita juga telah mengundang politisi PSI, Dede Prayudi. Halo, selamat malam Mas Ugi. Selamat malam, terima kasih sudah diundang. Dan juga tentu ada Bang Kapitra Ampera, politisi PD Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini nggak merah bajunya ya. Ada Bang Kodari, pengamat politik. Selamat malam Bang. Selamat malam. Paling laris manis ini Bang Kodari, seharian muter-muter roadshow di semua media ini Terima ya. kasih TV One. Kami juga menghadirkan pengamat politik dari UNAS. Terima kasih banyak Bung Slamet Ginting. Selamat malam Bung Ginting. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wajah baru di Catatan Demokrasi. Kita tunggu nanti ya bagaimana tarikan gasnya Maria ya. Kemudian juga ada Bang Habibur Rahman, politisi Partai Gerindra. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi belusukan gak nih Bang Habibur Rahman? Milih hakim MK tadi seharian. Seharian sibuk Mantap. pol ya. Kami juga menghadirkan relawan Prabowo Mania 08. Terima kasih Bang Immanuel Ebenezer. Selamat malam. Selamat malam. Kebetulan saya bukan saya partai, warnanya sama doang. Ya ini jaket merah menandakan apa nih Merah Bang? semua. Satu hati Semangat sudah. merah putih, Oh, bukan semangat partisan. Putihnya dinantikan nanti ya Bang. Oh gitu ya, iya dong. Jangan-jangan kalau dibuka ada gambar baca pres Bang. Enggak, Baca pres bacalek. dari tiga-tiganya. Caleg, Oh, caleg nomor caleg ya, 1 Bang. dari Kaltara, Baik. Kita langsung ke dari Bang, Partai Gerindra. Kita langsung ke Bang Uki. Bang Uki, apa sih Bang sebenarnya untungnya Kaisang Pangarep masuk PSI? Sepertinya dikasih karpet merah banget Bang. 2 hari langsung jadi ketua umum. Oke, untuk menjawab ini saya akan menjelaskannya secara kronologis ya. Oke. Oke, jadi sebenarnya komunikasi intens antara Mas Kaisang dengan para pengurus PSI itu sudah berlangsung lama sekali. Jadi Mas Kaisang mengenal dengan baik itu yang namanya Bro William misalnya ya, mengenal dengan baik Bro Giring, mengenal dengan baik Bro Mongol ya. Dan komunikasi intens, kemudian Mas Kaisang ini menyatakan sebenarnya, oh ini PSI ternyata menarik juga gitu. Kenapa nggak kita seriusin aja? Gitu. Jadi pertanyaannya harusnya dibalik. Kenapa Mas Kaisangnya yang tertarik? Sebenarnya seperti itu, ya. Dan kemudian beberapa hari yang lalu, ketika kita sama-sama melihat lah yang namanya kehebohannya ya. Mas Kaisang resmi menjadi anggota PSI. Jadi ada Dewan Pembina kami yaitu Sis Grace Natali juga bersama Bro Raja Juli Antoni. Juga ada pengurus yang saat itu menjadi ketua umum kami yaitu Bro Giring Ganesha yang datang sendiri ke kediaman Pak Jokowi di Solo ya mengantarkan KTA Itu pertanyaan Mas juga Kaisang. tuh, Bang. Ya, nanti aja ditanyanya ya. Mengantarkan KTA Mas Kaisang. Lalu kemudian saya agak flashback sedikit ya ke belakang ketika Bro Giring berulang tahun ke-40 ya. Beliau itu sudah membuat public statement bahwasannya usia saya sudah 40 tahun dan saya sudah terlalu tua untuk menakodai partai politik yang partai politiknya anak muda. Saya akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan partai ini kepada seseorang yang jauh lebih muda. Nah,
sebenarnya semenjak Bro Giring mengeluarkan public statement itu, ya keriuhan di bawah itu sudah mulai terasa. Di bawah itu maksudnya kader-kader kami ya di DPW, DPD, DPC, DPRT. Siapa yang akan gantikan? Siapa yang akan melanjutkan kerja-kerja Bro Giring? Kurang lebih seperti itu ya. Nah, isu tentang Mas Kaisang ini berkembang sebenarnya di bawah itu sudah pada tahu, tapi sifatnya masih kemungkinan, ya. Jadi dari bawah ini sebenarnya sudah ada yang bilang, ini kalau jadi dia aja nih yang gantiin Giring, dia aja nih yang jadi ketum, kayak gitu. Nah, ketika hari itu tiba, betul-betul Mas Kaisang bergabung ke PSI, ya, aspirasi arus bawah ini begitu kencang ke kami, ya. Sehingga kemarin pas Kopdarnas ini kan yang dipertontonkan hanya acara seremonial ya. Itu dimulai jam 7. Padahal jam 3 seluruh DPW PSI se-Indonesia sudah berkumpul di DPP, ya. Jadi dijaring segala aspirasinya dan hasil dari pertemuan tersebut adalah PSI di akar rumput memang menginginkan Mas Kaisang, ya, untuk menggantikan atau untuk melanjutkan kerja-kerja Bro Giring, gitu. Nah, itulah hasil rapatnya. Oke. Yang kemudian hasil rapat tersebut dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pembina kami dan akhirnya jadi SK yang dimana pembacaan SK tersebut dibacakan di acara seremonial Kopdarnas tersebut. Kurang lebih seperti itu kronologisnya ya. Jadi kalau misalnya ditanya apa untungnya, tentu ya dengan bergabungnya Mas Kaisang, dengan alasannya yang beliau bilang, beliau ingin anak muda itu nggak hanya sebagai objek politik yang pasif, tapi beliau ingin anak muda itu sebagai subjek politik yang aktif. Kami yang paling tahu apa yang kami inginkan. Kami yang berhak menentukan masa depan kami sendiri. Oke. Gen Z dan milenial memang kayak begitu karakternya. Mereka adalah free thinker. Mereka adalah jiwa-jiwa yang bebas. Jadi mudah ya Mas untuk masuk kemudian jadi ketum gitu? Ya asalkan diinginkan oleh arus bawah tadi, DPW tadi. Ya inilah demokrasi. Demokrasi satu itu kan suara aspirasinya aklamasi. bergerak dari bawah ke atas. Di internal satu suara nggak? Bagaimana? Di internal satu suara nggak? Sorry nggak kedengaran. Ya, apa spesialnya seorang Kaisang ini dibandingkan dengan berbagai kader yang sudah susah payah, jerih payah, berbagi keringat bersama PSI sejak awal, Ya. turun ke jalan juga Ya, bersama ya. masyarakat. Kenapa harus Kaisang? Kalau Istimewa sekali anak presiden ini. pertanyaannya kenapa harus Kaisang? Inilah demokrasi. Memang arus bawah kami menginginkan Mas Kaisang. Cuma kalau pertanyaannya apa bagusnya Mas Kaisang, ini adalah pertanyaan lain lagi ya. Ini suatu hari saya pernah di counter, dikatakan bahwa PSI menggunakan keluarga Jokowi untuk menggerogoti PDIP. Astaga, saya pikir ini jahat banget ya. Begini, Mas Kaisang ini adalah seorang manusia dewasa yang bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi jangan lihat Mas Kaisang seperti kita melihat tumbuhan. Ya, Ini sama seperti Pak Jokowi ini. yang Maksudnya, seolah-olah, statementnya sama ya, persis nih, Mas. yang seolah-olah beliau itu bisa diapa-apakan oleh tangannya manusia, seolah-olah beliau itu cuma alat, seolah-olah beliau itu cuma instrumen. No, dia adalah seorang manusia yang otonom. Dia memilih PSI karena kesamaan nilai, gitu. Jadi inilah kualitas Mas Kaisang. Dia berani. Mas Kaisang ini bisa aja ya kalau mau cepat ke partai besar, bisa sekali. Tapi dia memilih PSI, gitu. Jadi ya begini, jadi jangan kita lihat Mas Kaisang seolah-olah nggak punya kualitas, jadi seolah-olah beliau adalah objek, seolah-olah beliau seperti tanaman aja yang bisa kita siram, kita cabut kapan aja dan Mungkin maksud lain-lain. kami seperti ini, Bang Ogi, kenapa tidak merekrut langsung dari dalam internal, secara struktural yang dipilih, yang kompetensinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau ini kan kami juga masih meraba-raba. Ya. konstituen. Kalau Apakah seperti memang tidak ada perdebatan di internal sehingga aklamasi satu suara semua ke Kaisang Pangarep? ya kalau seperti itu kan di internal itu terserah DPW aja. Oke. Kami di DPP hanya mengakomodir apa yang menjadi keinginannya DPW. Masing-masing DPW, masing-masing daerah itu memiliki argumentasinya sendiri-sendiri. Mereka tetap misalnya ya Jawa Barat menginginkan Mas Kaisang. Ada memang yang alasannya itu adalah alasan orang ini sangat cakap, terbukti. Beliau adalah salah satu dari 40 orang muda paling berpengaruh di Indonesia versi Fortune ya untuk bisnis. Misalnya seperti itu, kualitasnya ada di sana. Atau misalnya ada juga yang mengatakan bahwa dengan adanya Mas Kaisang ini adalah insentif elektoral. Ada. Jadi kalau misalnya ditanya alasannya apa, nah ini sebenarnya alasannya ya karena DPW menginginkan Mas Kaisang. Dan kalau ditanya masing-masing DPW, ini masing-masing memiliki alasan yang berbeda-beda juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas.
Kalau kita lihat di berbagai baliho yang dipasang oleh PSI tegak lurus bersama Jokowi. Apakah kemudian masuknya Kaisang ke PSI dengan menjadi ketua umum ini juga perintah Presiden Joko Widodo? Ya enggak. Tapi satu hal ya, Pak Jokowi tahu. Kami ini melakukan komunikasi yang intens dengan Pak Jokowi. Kami tahu kami adalah partai anak muda dan kami tahu kami membutuhkan masukan ya dari seseorang yang kami anggap statement, seseorang yang negarawan ya. Jadi sifatnya bukan perintah. Artinya komunikasi intens, Pak, kalau kayak gini bagaimana, Pak, kalau begitu bagaimana, Pak, kalau begini bagaimana. Sifatnya kayak apa ya, meminta advice lah. Tapi bahwa Pak Jokowi memerintahkan, ya enggak. Tapi kan kita nggak bisa memungkiri bahwa kedekatan PSI dengan Pak Jokowi itu sudah terjalin lama. Dukungan PSI terhadap Pak Jokowi itu dukungan yang tanpa pamrih. Artinya kita nggak pernah cawe-cawe minta mau menteri, saya mau komisaris, saya mau, nggak pernah. PSI kan nggak pernah.